وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Jamaah sidang Jumat jamaah sidang Jumat Jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara, kajian subuh Sabtu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah senantiasa berikan perlindungan kepada kita, berikan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan kembali melanjutkan tafsir mengenai pembahasan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas adalah di antara surah yang paling mulia yang Allah turunkan di dalam Quran. Yang Quran ini adalah firman Allah yang mulia, dikirimkan melalui perantara yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, menuju sosok manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang memuliakan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Kenapa surah Al-Ikhlas menjadi surah yang mulia? Karena di dalamnya jemaah sekalian mengandung sifat keagungan dan keluhuran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sempat mendengar dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalaulah kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan hatam, maka kita mampu untuk membaca separuhnya. Kalaulah tidak mampu membaca separuhnya, maka membaca sepertiganya, berarti 10 juz. Namun kalau tidak mampu membaca 10 juz, namun tetap ingin mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran, maka bacalah surah Al-Ikhlas dengan 4 ayat, 2 baris. Lamun tulisan Aralit masa baris geberes eta teh Al-Ikhlas teh. Tapi pahalanya menyamai dan setara dengan sepertiga pahala Quran. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan mengenai surah Al-Ikhlas. Sebagaimana kita tahu, di antara ayat yang mulia yang Allah sisipkan dalam surah, yaitu ada di dalam surah Al-Baqarah, letak dan posisinya ayat ke-255 yang biasa kita kenal dengan ayat kursi. Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia di antara ayat yang lainnya? Karena di dalamnya tersemat dan juga tersimpan keluhuran dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah al-hayyu, Allah al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak sama dengan kita. Allah itu tidak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun enggak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, isi-isinya adalah kepunyaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa, jemaah. Kita hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya orang yang dititipi, ketika diambil kembali ya harus rela. Mau atau tidak mau, rela atau terpaksa, maka seluruhnya pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu man 'alaiha fan. Segala apa yang ada dalam muka bumi ini yang Allah ciptakan itu adalah kefanaan. Tidak ada yang abadi, yang tidak pernah muncul sebelumnya dan tidak pernah ada akhirnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Itulah jemaah sekalian mengenai kemuliaan surah Al-Ikhlas, karena terkandung di dalamnya mengenai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fadilah membaca surah Al-Ikhlas, kita repetisi, kita coba murojaah sedikit. Fadilah yang pertama itu akan menyampaikan kita pada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Cinta makhluk ketika digenggam oleh kita saja sudah sangat bahagia. Cinta istri yang dimiliki oleh suaminya sudah begitu bahagianya. Anak yang menyayangi, mencintai bapaknya, ibunya sudah sangat bahagia. Apalagi pencipta yang mencintai kita sebagai makhluk. Wah, betapa bahagianya kita. Bisa saja kita mencintai Allah, tapi belum tentu Allah cinta sama kita. Maka jemaah sekalian, rayulah Allah untuk memberikan cintanya melalui surah Al-Ikhlas. Ieu mah caritana nalika aya sekelompok delegasi sahabat yang dikirim untuk melaksanakan syariah peperangan tanpa dikomandoi, tanpa dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, si pimpinan pasukan perang nate nalika salat macan Al-Ikhlas deui, Al-Ikhlas deui, Al-Ikhlas deui, Al-Ikhlas deui. Ketika ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW, apa alasannya? Karena kata beliau sebutkan fiha sifatur rahmanur rahim. Di dalamnya itu terkandung sifat maha begitu sayangnya Allah, kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya suka untuk baca ini. Sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, akhbarahu annallaha yuhibbuhu. Karena kamu cinta sama surah itu, maka Allah cinta padamu. Nu kadua mah ieu nalika naon? Ini adalah kemarin terlupa nih. Fadilah surah Al-Ikhlas yang kedua mengantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama cinta, kedua surga. Orang yang dicintai Allah pasti akan masuk dalam surga. Enggak mungkin ada orang yang masuk surga tanpa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ada orang yang dimasukkan selain ke dalam surga pasti karena dia tidak mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk neraka enggak ada yang dicintai Allah, Pak. Maka ungkapan-ungkapan yang menyebutkan saya rela masuk neraka asal cinta Allah ada dalam genggaman saya, eta teh mustahil. Tidak apa-apa saya mah masuk ke neraka juga, yang penting Allah ridho dan cinta pada saya. Saya tidak akan rela masuk ke dalam surga kalau tidak dengan cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puguh jalmi tos lebet surga tandana kengingkeun cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua mah ieu ceritanya jamaah sekalian, ada seorang imam masjid ya mah. Imam masjid di mana? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid naon? Kuba. Letaknya 3-4 km dari Masjid Nabawi. Sebelum masuk ke kota Madinah, itu ada salah satu perkampungan disebut Kampung Kuba. Dibangunlah masjid pertama kali oleh Rasulullah SAW, yang menempatkan pertama posisinya itu adalah untanya Rasul Qaswa. Kata orang-orang, ya Rasulullah di sebelah dia waya, gigirin bumi abdi. Ya Rasulullah tong didinya ieu rada lega. Ya Rasulullah enggak apa-apa, saya hibahkan saja rumah saya untuk dijadikan bangunan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dirikan masjid di sini. Pak boro-boro kapungkur mah. Ayeuna kumaha Pak? Pak boro-boro alhamdulillah. Anu hoyongeun mah enggak bangun masjid, nu hoyongeun gitu. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW memberikan sikap keadilannya dengan cara apa? Hak si onta eta mau menambat kemana dia onta itu berlabuh. Maka disitulah tempat pertama kali dibangunkan masjid yang didasari dengan ketakwaan. Masjid Kuba agreng, masjidnya bagus masjidnya. Bahkan kalau misalkan kita city tour ke kota Madinah pasti nggak pernah dilewat tuh Masjid Kuba. Orang yang sholat di Masjid Kuba sebelum dia umroh misalkan banyak, dia udah dapat duluan pahala umrohnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man sholat, siapa orang yang sholat fi Masjid Kuba, di dalam Masjid Kuba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala sebagaimana dia laksanakan umroh. Makanya Nabi nggak pernah tinggalkan untuk selalu senantiasa sholat di Masjid Kuba, minimalnya seminggu sekali. Ada yang menyebutkan di hari Sabtu Nabi itu ketika waktu duha pergi berjalan kaki atau menunggangi unta. Kemana? Ke Masjid Kuba. Bade naon? Sholat 2 rakaat minimalna. Kalau bisa sholat ikut jamaah yang wajib lebih bagus. Ya, zuhuran didinya, asaran didinya, wah luar biasa. Pahalanya berapa tuh yang kita dapat ketika kita sholat di Masjid Kuba.
Ya, Masjid Quba pertama kali itu dibangunkan dan dipilihkan seorang imam di situ. Ternyata imamnya ini sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas. Imar ada benten kaifiat dan formasi baca Al-Ikhlasnya seperti apa. Nah, para makmum, para jamaahnya itu merasa bingung. Setiap di imamanku imam iya gitunya ku sahabat iya, pasti di rokaat kedua ketika sudah beres bacakan surat, lanjut jeung baca surah Al-Ikhlas di double dalam satu rokaat 2 surat. Dan itulah mengapa kita pun pernah melaksanakan sebagaimana para imam memilih untuk di rokaat terakhir ketika sholat witir, nyapanya? Ya, nu dibaca teh naon Pak? Kulhu, lanjut bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbil falaq, lanjut itu dengan kul a'udzu birabbin nas, tilu kalieun sarokaat wios mangga. Sarokaat sakuraneun mangga teh masalah. Cuman jadi masalah ya kangge makmum gitu. Teu nanaon ngan nanaonan gitu tah panginten. Nah, jadi jamaah sekalian, seorang imam ini dia tidak pernah melepaskan satu salat pun melainkan di dalamnya pasti dibacakan Al-Ikhlas. Udah baca panjang surat yang dia baca hafalannya, beres langsung bismillah, tutup dengan Al-Ikhlas. Saya baca surah Al-Baqarah, ujungnya bismillah, Al-Ikhlas dibaca. Misalkan gitu. Tenang Pak, Al-Baqarah lagi tesadayana paling 10 ayat gitu. Nah, setelah itu para makmum ini sebelum kepada Rasul konfirmasi dulu kepada imamnya. Dan ini yang disarankan memang seperti itu. Satu acan keajengan anu kesohor gitu taros heula kepada imamnya langsung. Tong ka guruna heula, ka anjeunna heula taros. Nah, abet anjeun mah maca Al-Ikhlas teh terus-terusan. Apakah surat lain itu belum cukup untukmu untuk dibaca sehingga kamu menambahkan Al-Ikhlas? Apakah Al-Ikhlas tidak cukup untukmu sehingga kamu menambahkan dengan surat yang lain? Pertanyaannya 2 eta. Teu cukup cenah ku surat nu sanes mun kudu ditambahan Al-Ikhlas wae. Da Al-Ikhlas ieu lamun dibaca sakali geus cukup, teu kudu ditambahan ku surat nu sejen. Seorang sahabat ini lantas mengerti apa maksud respon dari jamaahnya. Hingga akhirnya dah saya mah kieu. Saya masih cinta dengan Al-Ikhlas. Kalaulah misalkan bapak-bapak di sini tidak berkenan dengan apa yang saya lakukan, silahkan cari imam lain saja, senang gitu. Tapi ternyata di situ tidak ada yang mampu untuk menjadi imam sebaik dan sekuat hafalannya si imam sahabat ini. Bingung bade ngagentos ku saha cenah ku si ieu malah nambah teu paleruguh cenah imamana ku si eta malah teu sae bacaanana. Akhirna mah naroskeun ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah ya mengkonfirmasi, betul tidak apa kata jamaah Masjid Quba itu? Betul ya Rasulullah. Mangga abdi mah nyanggakeun seorang imam nate bahasa ayeuna mah kitu. Bade diangkeun deui, dianggo deui, masih keneh dipriogikeun, hayu diteraskeun. Tapi henteu mah nya atos teu sawios, jadi mamum we abdi mah. Akhirnya kata Rasulullah SAW mendapatkan ilham pada saat itu Rasul langsung menyebutkan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadapnya, terhadap Al-Ikhlas akan menjadikan jalanmu masuk ke dalam surga, menjadi jalan terbaikmu masuk ke dalam surga. Tuh abus ka surga teh jalanna gampang Pak. Ku maca Al-Ikhlas saban we gitu. Salatna naon ge Al-Ikhlas. Tapi motivasi terbesarnya bukan karena pendeknya, tapi muatan esensi yang terkandung di dalamnya yang meresap sampai ke relung hati kita. Jadi gitu jamaah sekalian. Tekunan naon Al-Ikhlas wae ge. Tapi nanti wujud dalam kehidupan, perilaku keseharian, akhlak yang ditampilkan pun persis luyu sama cocok dengan muatan isi Al-Ikhlas. Tah eta lawan bener-bener cinta ka Al-Ikhlas mah gitu. Selanjutnya ini setara dengan sepertiga Quran. Telah kita bahas yang maksud sepertiga itu karena di dalamnya terdapat sifat keagungan Allah yang dalam keseluruhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Quran itu adalah hukum, yang kedua ada sejarah, kisah-kisah umat-umat terdahulu, yang ketiga adalah keagungan Allah dalam sifat dan namanya. Dan Al-Ikhlas itu merangkum seluruh sifat keagungan dan mulianya nama Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya orang yang baca Al-Ikhlas pun pasti berikan jaminan untuk dibangunkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saistana dalam surga itu kita bisa beli dengan 10 kali baca Al-Ikhlas. Dalilnya jelas. Umar bin Khattab bahkan bertanya, berarti lamun kitu mah istana-istana kita di surga udah banyak ya Rasulullah. Tandanya apa? Karena sahabat pun banyak mengamalkan amalan ini, baca Al-Ikhlas. Ya tentu kata Rasulullah SAW, ausa min dalik, bukan hanya banyak nanti istananya, bahkan lebar-lebar, luas-luas, agreng-agreng gitu. Gedong sigrong ararageng kete di surga teh. Saur Nabi teh gitu. Jadi bapak sekalian, daripada pangedulan, cicing, luhak lahek teu pararugu, maca Al-Ikhlas 10 kali saestanaeun tuh di surga. Baik jamaah sekalian, ini adalah pembacaan surah Al-Ikhlas. Kita bacakan dulu untuk mendapatkan keafdolian dan juga turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan Al-Ikhlas ini kita baca secara terpimpin. Boleh saya bacakan satu kali, bapak-bapak mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Dipimpin baca Al-Ikhlas waktunya 12 detik Pak, lamanya 15 detik. Eta teh dipimpin sakali. Lamun langsung bapak macanya lira 7 detik beres. Komode lamun bacana sarenghapan 1 kali napas dari bismillah sampai kufuwan ahad sanapaskeun wios teu wios. Yang penting kaidah baca wasoliyahnya harus diterapkan ketika disambung-sambungna. Contohna kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 detik tah. Teu dugikan ka semenit kenging saastana di surga. Sanes astana istana. Astana mah dikurebkeun nya. Saistanaeun di surga samenit, Pak. Baca bismillah 1 kali napas, tuh 10 kali renghapan, 10 kali lah napas. Astana surga. Allah itu kurang baik apalagi sama kita jemaah. Amalan-amalan yang ringan pahalanya luar biasa, sangat besar. Kadang-kadang kita mah sudah give up di awal melihat, aduh sunnah ibadah haji berat luar biasa. Kalau dikalkulasikan perjalanan ibadah haji untuk jalan kaki Pak, mulai masuk ke kota Mekah, dia mulai untuk ihram ya, untuk umroh dulu, yang sunnah dulu. Nah kalau misalkan sudah mulai haji, berangkat ke Mina, kemarin jamaah sudah di Mina, sekarang siap-siap ke Arafah. Da ayeuna mah di ditu teh tanggal 8 Pak. Ya, makanya kalau di sini ada yang saum sunnah Arafah, nya monggo wae gitu. Tapi di urang mah masih tanggal 8. Ya, tong diperdebatkeun eta malah atos. Masing-masing punya dalilnya. Cuman kalau saya pribadi, saya karena tinggal di Indonesia, ya saya ikuti penanggalan dan waktu di kita. Maka dari itu jamaah sekalian, kalau dikalkulasikan mulai dari berangkat Mina ke Arafah, Musdalifah, nanti kembali ke Mina sampai Jamarat, Jumrah Ula, Wusta Aqobah, balik lagi langsung ke tawaf, langsung sa'i tahallul, dikalkulasikan 30 kilo mah eta teh aya. Berjalan kaki itu ada 30 kilo. Berat haji teh ya Allah gitu. Tak acannya pamidi urang mah jalan kaki ya, pagi-pagi lenglang, udara segar, bari jeung ieu mah panas. Desek-desekan dengan orang lain, terbayang beratnya gitu untuk mencapai pahala haji teh.
Tapi ternyata Islam pun memberikan jalan. Ada pahala-pahala yang gede luar biasa, namun bisa diupayakan didapatkan dengan hal yang ringan, dengan kerjaan yang tidak seberapa beratnya. Baca Al-Ikhlas. Bahkan Pak, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah ilmu kepada kita, pelajaran yang membuat kita termotivasi untuk menghadiri kajian-kajian ba'da subuh, khusus ba'da subuh. Kata Nabi Muhammad SAW, man ghada ilal masjid, siapa yang pagi-pagi harinya dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, dan di dalam hatinya itu memiliki keinginan, yuridu an yata'allama khairan, dia ingin belajar kebaikan, au yu'allimuhu, ataupun dia mengajarkan kebaikan. Berarti tanda naon tolabul ilmu. Kan kita di sini diajar kebaikan. Saya ke sini mengajarkan kebaikan. Tidak ada harapan lain dalam hatinya, ikhlas tulus. Tolabul ilminya di dalam masjid setelah beres sholat subuh. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan pahala keajri haji, keajri hajin taman. Dia mendapatkan pahala bagaikan orang berhaji, sempurna pahalanya. Urang mata acan angkat kan itu. Anu atas angkat kan itu kenging deui pahala haji na ayeuna narika sasarangan calik di majelis ilmu ba'da salat subuh. Dan ini hadisnya jelas dari Nabi Muhammad SAW, predikat dan juga derajat hadisnya hasan. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan pernah kita mengecilkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kita daftar haji, antrian hajinya 20, 30 tahun, bahkan aya nu dugikeun ka 40 tahun tah ngantri haji. Untuk mencapai pahala hajinya, untuk melaksanakan hajinya masih jauh, tapi pahalanya bisa didapatkan saat ini. Waktu umur kita mungkin tidak ada yang jamin sampai bisa melaksanakan haji, tapi pahala hajinya sudah bisa kita dapatkan walaupun kita belum berhaji. Caranya iya, melingkar iman di taman-taman surga, beres sholat subuh, beri nundutan ge sami wae insyaallah. Ya, maka dari zaman nggak ada salahnya untuk kita senantiasa tolabul ilmi. Para jamaah sekalian, surah yang paling sering dibaca adalah surah Al-Ikhlas oleh Rasulullah SAW. Berapa kali dibacanya? Kita hitung aja dari awal. Ketika Rasulullah SAW bangun, ya jamaah sekalian, untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan nanti sebelum melaksanakan sholat subuh pun ada sholat malam tahajud. Dalam tahajud, ayat sholat naon Pak? Witir. Dalam witir yang senantiasa Rasulullah SAW baca di antara rakaat terakhirnya adalah surah Al-Ikhlas. Qobliyah subuh nu dibaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Baca deh Al-Ikhlas. Salat ba'diyah maghrib kata Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan baca di antara rakaat sunnahnya adalah Al-Ikhlas. Atau bahkan Nabi pun sering membaca di antara surat-surat ketika ngimaman salat maghrib nu dibaca naon? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Banyak sekali jamaah sekalian. Selanjutnya salat ba'da tawaf. Udah beres tawaf nih, ada sholat sunnah dilakukan di belakang makom Ibrahim yang dibaca rakaat terakhir Al-Ikhlas. Lanjut deh, sholat witir nu tadi Al-Ikhlas. Sebelum tidur Nabi Muhammad SAW baca Al-Ikhlas. Kurang naon deui jamaah sekalian. Dugikeun kalau misalkan Al-Ikhlas bagaikan lembaran sigana tos wah. Sekumaha eta teh, sakumaha kacirina terus dibulak-balik mantagna ustaz saya lah misalkan ameng ya kabumi muridna ningali aya kitab tingali kitabna bararesihnya gitu nya kaciri senatara dibaca eta paker pajangan wungkul jadi kalau misalkan ningali aya pabalatak gitunya kitab teh dina meja berserakan tulisan-tulisan teh teh bangga ajengan teh gitu teh padahal aya eta muridna pangedulan gitu di beresan, apik gitu dah. Wallahu alam. Yang jelas jamaskan Al-Ikhlas sebelum tidur. Nabi bacakan Al-Ikhlas. Bahkan yaitu dipasangkan dengan surat-surat Al-Mu'awwidzatain yang di dalamnya berupa perlindungan kepada Allah, Al-Falaq dan An-Nas. Tambahkan di antaranya Al-Ikhlas. Tambah lagi dengan Al-Kafirun, bagus sehingga tidur kita betul-betul mati dalam keadaan selamat akidah kita karena baca Al-Kafirun. Luar biasa. Naon deui? Tuh, beres habis salat kita zikir, Pak. Kita zikir nih biar pada salat nih yang dibaca apa? Al-Ikhlas, baca deui. Zikir pagi isinya Al-Ikhlas juga bahkan 10 kali Nabi Muhammad SAW bacakan rentetan ya zikir paginya. Petangnya pun sama baca Al-Ikhlas.
Lamun diurutkan Pak, qobliyah hiji, ba'diyah hiji, tawaf hiji, tilu, opat. Sebelum tidur baca 3 kali, opat tambah tilu 7. Sehabis sholat baca 3 kali 10. Zikir pagi 10 kali 20. Zikir petang 10 kali 30 kali sehari tidak kurang. Oleh Nabi mah baca Al-Ikhlas teh atuh. Ya, untung weh nya ku jamaah mutiara mah untung lamun Nabi misalkan masihan contoh maca Al-Baqarah full gitu. Berat Pak, abot. Untung nanti Al-Ikhlas gitu. Luar biasa, Masya Allah. Kita masuk pada tafsir ayat yang pertama surah Al-Ikhlas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia, Allahu adalah Allah, ahadun, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Para jamaah sekalian, ini adalah kanter jawaban dari orang-orang Arab Badui. Jadi Al-Ikhlas teh ini menarik diperdebatkan, turunnya antara di Mekah atau di Madinah gitu. Karena melihat asbabun nuzulnya ada 2 periwayatan. Pertama, ada yang bertanya itu Arab Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun narosna Arab Badui berarti potensi turunnya adalah di Mekah sebelum hijrah. Arab Badui naroskeun ari Allah teh sifatna kumaha? Ya, siflana an rabbika, mengenai Tuhanmu seperti apa? Maka Allah turunkan surah Al-Ikhlas sebagai jawaban. Anu nyebutkan kedua turunna Madaniyah seuna saatos hijrah ti Mekah ka Madinah. Maka ini berarti asbabun nuzulnya riwayatnya yang bertanya bukan Arab Badui, tapi yang bertanya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa si Muhammad mah seuna agama Islam mah itu mah duplikat dari agama kita, imitasi itu mah seuna. Tuh lihat saumnya aja sena ikutin saum kita. Kita saum tanggal 10 Muharram dia ikut-ikutan. Ada Tasu'a Asyura sena. Kita melaksanakan saum ini dia ikut-ikutan sena gitu. Hingga akhirnya mengklarifikasi kepada Nabi, ari Tuhan kamu seperti apa Allah itu. Dicocokkan dengan yang ada dalam kitabnya, maka turunlah surat ini. Tapi yang paling kuat ya kembali lagi ya, ini adalah surah Makkiyah. Para jamaah sekalian, qulullahu ahad. Arti al-ahadu di sini adalah al-wahidul witru, maknanya adalah satu dan yang ganjil. Allah tidak ada duanya, tidak ada yang setara, bahkan melampaui, jangan jauh-jauh melampaui. Yang sama dengan Allah kekuatan dan kehebatannya pun tidak ada. Al-wahid, hanya the one, the only one, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la syabiha lahu, tidak ada satupun yang mirip, yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nadhira, tidak ada yang mampu memberikan pemeliharaan, pemerintahan, kekuasaan, melainkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang punya kekuasaan di muka bumi itu diberi oleh Allah. Dengan mudahnya Allah memberi, begitupun dengan mudahnya Allah menariknya. Allah bisa timpakan kehinaan kepada siapapun yang dikehendakinya, bisa juga Allah meninggikan derajatnya. Karena apa? An-nadhir hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sahibah, Allah tidak ada yang punya, dan Allah pun tidak memiliki kekasih sebagaimana kita. Berkena sahibah Pak. Tafsir surah Al-Kafirun ya. Wa mura'atuhu hammalatal hatab, dan wa mura'atu artinya istrinya, perempuannya. Kalau sahibah itu perbedaan ya antara imro'ah, sahibah dan zaujah. Kemarin kita sudah bahas. Di sini sahibah, nggak ada sahibahnya Allah. Allah tidak punya sahabat, Allah tidak punya pasangan, Allah berdiri dengan kesendiriannya. Wala walada, Allah pun tidak memiliki keturunan, tidak punya anak. Sebagaimana ungkapan dari orang-orang Yahudi yang menyebutkan Uzairu binullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Sebagaimana ungkapan orang-orang Nasrani yang menyebutkan bahwasanya iya, Allah itu memiliki anak. Isa binullah, Isa adalah anak Allah. La syarika, dan Allah tidak memiliki kongsi, sekutu sedikit pun nggak ada. Kalau kita hidup perlu ada perkongsian, kita hidup perlu punya teman, kita perlu punya sekutu untuk membela kita. Tapi Allah maha kuat tanpa perlu dibela. Bahkan kita membela Allah itu untuk apa? Untuk kebaikan kita, agar Allah bela kita. Bukan karena Allah butuh pembelaan kita, ya, tapi karena kita yang butuh untuk dibela Allah, maka kita membela. Bukan Allah yang dibela, tapi agamanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. Maka dari itu para ulama kita menyebutkan ahad di sini jamaah sekalian, ya, berdiri kesendirian Allah Subhanahu wa taala di sini itu harus kita terapkan dalam konsep rububiyah, dalam dimensi uluhiyah, dalam ungkapan-ungkapan asma dan sifat-sifatnya. Ahad di sini itu dalam rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb kita yang mencipta kita, yang mengurus kita, yang memberi rizki, yang memelihara, yang menghidupkan, yang mematikan. Rububiyahnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk yang lainnya. Dan bukan juga ada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anggapan orang-orang yang menganggap bahwasanya ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, ada dewa perusak. Disebut dengan Trimurti kalau tidak salah. Dewa Siwa, Dewa Wisnu, ada Dewa Brahma. Ini tidak berlaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun ayat tilu pabeulit Pak. Cek salah satu dewa teh, kita jaga ini, pelihara ini. Nuh jadi itu bisa rusak we cenah. Karena ada dewa penghancur, ada yang memelihara. Pabeulit ke pamit itu, maka Allah Subhanahu wa taala berdiri tunggal dengan keesaannya. Dalam uluhiyah pun sama. Kita akan berkurban, maka dalam pengibadahan kurban kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ariteun nalika musim hajinya, Idul Kurban, Idul Adha, Yaumun Nahri, ikut-ikutan dengan kita nyembeli, ikut pengen makan dagingnya. Nalika aya nu sasajen segala macam ngiring-ngiringan deh. Sedekah bumi ungkapannya ataupun nadran itu ditujukan kepada siapa? Kalau memang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariatnya dengan apa yang Allah inginkan. Bukan kepala domba, gembala kerbau yang dibiarkan terombang-ambing di atas lautan, ya. Disimpan di dalam bawah kawah dan perbukitan. Bukan seperti itu caranya kalau ingin mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kurban we, berijing kurban teh teu berat ngan satahun sakali. Kalaulah misalkan kita bisa menyisihkan uang satu hari 10.000 saja Pak, itu dalam 1 tahun udah ada 3.600.000, tambahannya 300, tah tiasa daftar di Mutiara 3.900.000. Lamun misalkan sadintena nu biasa jajan 20.000 sabungkus, ayeuna 20.000 asa nu mirahnya. Lamun Marlboro mah 40.000, 45.000 sadinten. Bari jeung teu kuat cenah sabungkus mah 2 bungkus tuh. Sigana sanes 1/7 bagian tah kurban itu. Bisa 1 hewan utuh, onta sekalian bisa itu. Ya, maka dari itu jamaah sekalian, sebetulnya mudah syariat Allah. Asalkan ada niat yang kuat dari diri kita. Dan Allah pun menyendiri dalam asma wa sifatnya. Walaupun ada orang baik, tapi kebaikan orang itu tidak sama dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada orang yang penuh kasih sayang, tapi kasih sayangnya tidak akan menanding kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberdian Allah dalam sifat dan namanya. Jadi ahad itu dibawa kemana-mana Pak. Ahad itu dibawa kemana-mana. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini jamaah sekalian, maqalahul Azhari, ada yang menyebutkan ulama Azhari, wa mimma yufidul farqu bainahuma. Beda ahad sama wahid teh naon? Ahad hiji, wahid hiji, naon bedana? Saurna gitu. Annahu la yusafu bil ahadiyati ghairullahi ta'ala. Yang dimaksud dengan ahad itu berbeda dengan satu wahid. Kalau wahid itu mempersatukan. Lamun mempersatukan nya katinggalina hiji, tapi terdiri dari beberapa bagian yang banyak. Indonesia adalah negara kesatuan. Itu bukan ahad, tapi wahid. Karena dalam negara Indonesia banyak pulau-pulau yang berada dalam ruang lingkup yang satu itu. Ada suku-suku, ada bangsa-bangsa, ada ras-ras dipersatukan. Itu bukan ahad, karena terdiri satunya dari beberapa bagian. Itu wahid dalam struktur kata. Tapi kalau kita menilik dari asma wa sifat yang kita baca dalam Al-Asmaul Husna, ada yang disebut wahid, ada ahad, ada soman. Wahid disebut sebagai sifat Allah, ahad disebut sebagai sifat. Wahid di sini adalah Allah yang mempersatukan hati kita. Yang Allah membuat kita menjadi satu frekuensi. Allah menjadikan tujuan kita sama. Ya, itu adalah wahid maknanya di situ, bukan pada sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zatnya Allah itu ahad. Sebagaimana dalam ungkapan bahasa Arab itu tidak pernah kita dengar rojulun ahadun, nggak ada rojulun ahadun, nggak ada.
Wala dirhamun ahadun, tidak juga orang-orang menyebut ini 1 dirham dengan ungkapan dirhamun ahadun, ente Pak. Tapi ketika disebutkan seorang laki-laki hanya 1 itu dengan ungkapan rojulun wahidun, sanes rojulun ahadun. Rojulun wahidun, karena 1 di sini manusia yang 1, laki-laki yang 1 itu terdiri dari beberapa organ yang ada dalam tubuhnya, dalam dirinya. Ada dimensi hatinya, lahirnya, batinnya, ada pikirannya. Itu disebut dengan wahidun. Wadirhamun wahidun, karena komposisi dari dirham itu banyak, dicetak juga. Jangan tidak berdiri dengan sendirinya. Itu diantara makna ya yang mendalam mengenai makna ahadun. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, ahadnya Allah Subhanahu wa taala, satunya Allah itu tidak sama dengan satunya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak akan pernah sama dengan apapun. Bahkan dalam sifat wajib bagi Allah itu salah satu namanya mukhalafatu qiyamuhu. Iya, maka dari itu Allah itu tidak sama dengan apa yang ada. Jeung tong mikiran mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Kumahanya aitun sauna yadullah. Allah itu punya tangan. Katanya Allah melihat, berarti gaduh soca. Udah gitu kursi, Allah punya kursi, berarti Allah calik di atas kursi dengan sebagaimana kita duduk. Jangan dipikirkan sampai ke situ. Tidak akan sama antara khalik dan makhluk. Sebagaimana gajah, pasti dia akan berpikir bahwasanya leluhurnya itu bentuknya seperti gajah. Robot, ya. Kalau misalkan dia mampu untuk berpikir dan mencerna, maka dia akan berpikir nenek moyangnya itu dari kulkas. Bisa jadi seperti itu. Mual jauh dengan apa yang ada dalam dirinya. Begitupun manusia, kalau kita berpikir mengenai Allah, mengenai zatnya, bentuknya, maka kita tidak akan jauh terbelenggu dari pikiran-pikiran kemanusiawian kita memandang Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nggak bisa. Maka pelajari apa? Pelajari dari apa yang Allah beri kepada kita. Pelajari dari kemahabaikan Allah kepada kita. Pelajari dari sifat-sifat Allah baik kepada kita. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, itulah yang harus kita pelajari. Bukan memandang berpikir bagaimana sang pencipta, tapi berpikir mengenai apa yang telah dicipta. Itu yang menjadi bahan renungan kita. Mual seep renungan orang Pak, mikiran apa yang telah Allah cipta, mual seep. Jangan jauh-jauh memikirkan pencipta. Yang diciptakan saja dulu, untuk menambahkan keyakinan kita kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali jemaah sekalian tafsir mengenai surah yang ke-111 ya. 112, 13, 14, 2 surat berikutnya. Surah Al-Ikhlas di ayat yang pertama. Maka dari itu jamaah sekalian, saya juga mengajak kepada jamaah untuk sama-sama kita doakan jamaah haji khususnya dari Indonesia, khususnya terlebih jamaah kita yang sedang berangkat ke sana, kerabat dan saudara kita yang Allah panggil sebagai duyufur rahman. Mudah-mudahan seluruh rentetan rukun-rukun haji wajib dan juga sunnahnya seluruhnya dijalani dengan penuh khidmat dan kesempurnaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang diminta oleh Nabi bagi orang-orang yang berangkat haji didoakan oleh kita itu hanya 3 indikator. 3 saja yang minta. Pertama, Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabruran. Ya Allah, jadikan haji mereka haji yang mabrur. Yang kedua, wa sa'yahum sa'yan mashkuran. Yang kedua, ya Allah, jadikan sa'yan, upaya mereka untuk menutupi seluruh manasik, seluruh perjalanan haji itu adalah yang bisa disyukuri. Dan yang ketiga, wa dzanbahum dzanban maghfuran. Dosa-dosa yang dibawa ke sana dihapuskan, dibebaskan, dibersihkan hingga nanti pulang kembali ke kita sebagai kayaumi waladathu ummuhu, bagai hari pertama dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa noda. Itu jamaah. Mari kita doakan. Ikuti saya. Allahumma ja'alhum hajjahum hajjan mabruran wa sa'yahum sa'yan mashkuran wa dhanbahum dhanban maghfuran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.